Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran 4 modul 1.2.A.6 yang kami beri judul demonstrasi kontekstual. Saya dari calon guru penggerak angkatan 7 kelas 4 dari Kabupaten Banyuwangi. Ladies and gentlemen, this presentation will share who I am in the future as guru penggerak after 3 years. Presentasi ini akan menggambarkan bagaimana saya menjadi guru penggerak selama 3 tahun ke depan. Nilai yang saya usung yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga nilai reflektif, yang keempat nilai kolaboratif, dan yang terakhir nilai inovatif. Untuk nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid, di sini saya menggambarkan upaya pengembangan bakat minat siswa intrakurikuler. Bahkan setiap hari Sabtu sekolah kita mengadakan pengembangan diri, diantaranya murid bisa memilih antara tari, lukis, musik, ceramah, pidato, puisi, ataupun olahraga. Sementara pengembangan yang lain juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi ekstra pramuka, olahraga, senam, dan sepak bola. Kemudian ada drum band, ada ngeband, dan hadrah. Hal ini berdasarkan atas polling minat murid terbanyak. Lebih lanjut, saya jelaskan untuk nilai berpihak pada murid yang saya golongkan menjadi 4 di sini. Yang pertama adalah lomba akademik dan non-akademik. Bahwasanya tiap ada peluang, sekolah harus mengikuti setiap event lomba yang diadakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Selanjutnya yaitu pembelajaran tanpa diskriminasi. Guru harus memandang anak sebagai individu yang beragam, dilihat dari segi kecerdasan ataupun dari status sosial orang tua, dari bakat dan minat mereka, maka tidak ada satupun diskriminasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu fasilitas sekolah harus dilengkapi. Semua fasilitas yang menunjang kebutuhan murid akan dianggarkan lewat BOS, lewat ARKAS direncanakan, dan pengusulan pemenuhan saran dan prasarana yang tidak bisa di-backup oleh BOS akan kita usulkan melalui Musren Bangdes atau pihak-pihak terkait yang lainnya yang dapat diajak kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah menghargai keunikan murid. Every child is unique, so we as a teacher must support everything that have every child for their experience and grow up in the future. Bapak Ibu, nilai yang selanjutnya saya munculkan yaitu nilai mandiri. Bagaimana saya memunculkan kekuatan dalam diri saya sendiri melalui motivasi intrinsik. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu melihat apa kekurangan pada diri kita sendiri sekaligus menjadi motivator yang handal dalam rangka memperbaiki kekurangan diri kita agar terus berkembang menjadi pribadi yang positif yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama, bermanfaat bagi orang lain, dalam hal ini adalah guru, murid, dan masyarakat, bisa menjadi panutan murid, rekan, dan masyarakat sesuai dengan hadis Rasulullah yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nilai mandiri sendiri saya golongkan menjadi 3 di sini. Yang pertama adalah mandiri secara person. As a good father and teacher, kita harus menjadi panutan untuk anak-anak kita dan murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya yaitu mandiri secara finansial. Saya harus mampu beramal dan berbagi terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah mandiri secara emosional. Saya tidak mudah marah dan solutif. Selanjutnya yaitu nilai reflektif. Dalam langkah reflektif ini saya membuat beberapa catatan kecil tiap kejadian yang bermakna, sehingga setiap kali ada kejadian yang serupa maka saya sudah mempunyai solusinya. Kemudian saya terbuka terhadap saran dan kritik, baik itu dari teman maupun dari atasan saya, agar saya terus berkembang.
Kemudian yang ketiga, saya menggunakan penilaian rekan sejawat, bagaimana keefektifan saya di tengah-tengah mereka, apakah saya merugikan mereka atau saya malah menguntungkan mereka, mereka nyaman berada di tengah-tengah saya dan sebagainya. Kemudian gaya kepemimpinan saya yang saya gunakan yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Artinya setiap ada permasalahan, setiap ada ide, kita bicarakan bersama, duduk bersama rekan-rekan semuanya. Dan jika ada berita dan kesalahan, harus di cross check dulu kebenarannya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih panjang lagi. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Experience is the best teacher. Ini juga menggambarkan bagaimana reflektif itu bekerja. Nilai selanjutnya yaitu kolaboratif. Saya bagi menjadi 3 di sini. Yang pertama, berkolaborasi dengan teman guru. Yang kedua, berkolaborasi dengan DUDI, yaitu dunia industri. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan lembaga penguat. Berkolaborasi dengan teman guru, kita harus membentuk tim yang bagus, tim yang mampu bekerja sama dikala susah dan senang, dikala sulit dan mudah, dan dikala jatuh dan bangun. Sedangkan untuk dunia industri itu juga sangat penting, harus kita rangkul dalam upaya apa? Upaya untuk memberikan pengalaman yang nyata ke dunia anak-anak. Terdapat beberapa dunia industri yang ada di lingkungan SD saya. Yang pertama yang paling menonjol adalah industri batik. Nah, anak-anak bisa belajar membatik. Kita langsung datang untuk melihat bagaimana proses membatik, dan anak-anak bisa belajar langsung secara kontekstual. Selanjutnya, berkolaborasi dengan lembaga penguat. Saya bagi ada 3 di sini. Yang paling utama yaitu kita harus bekerja sama dengan kepolisian, kemudian dengan kantor desa, dan puskesmas. Itu juga harus kita rangkul dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Bapak Ibu, kita masuk ke nilai yang terakhir, yaitu nilai inovatif. Inovatif ini sangat mudah kita ucapkan, namun sulit dijalani dan diwujudkan. Nah, inovasi dalam dunia pendidikan yang sudah saya kerjakan, yang pertama adalah new concept of hybrid learning. Bagaimana pembelajaran itu berjalan secara daring maupun secara luring. Perpaduan antara daring dan luring ini kemudian kita konsep lebih baru lagi agar pembelajaran lebih bermakna kepada murid-murid yang ada di sekolah saya. Selanjutnya adalah pemanfaatan limbah yang saya beri nama limbat, yaitu limbah bermanfaat. Bagaimana guru dan murid serta masyarakat berkolaborasi dalam pengelolaan sampah, baik itu daur ulang sampah organik maupun daur ulang sampah anorganik. Contohnya saja, untuk daur ulang sampah organik akan kita jadikan pupuk kompos dan makanan ternak, sementara daur ulang anorganik kita bisa produksi polyester dari bahan bekas yang berupa botol PET. Selanjutnya, sekolah kita juga memiliki seorang coach atau pelatih, di mana programnya adalah School Modeling for Our Students, yaitu dengan Bapak Tian, Mr. Tian. Itu adalah guru dari SD Negeri 3 Belimbing Sari. Dengan beliau kita dapat mengenal dunia modeling dan anak-anak bisa berkecimpung di dalamnya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini sebagai guru penggerak selama 3 tahun terakhir. Salam guru penggerak, semoga kita sukses bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.